Jangan sabi mereka tidak tahu apa-apa. Tolong dengarkan aku. Jangan mau mereka pergi. Jangan mengulangi lagi. Cukup, sudah cukup. Ayah bangun. Ini aku. Setiap malam ayah selalu mimpi, tapi setiap malamnya ayah selalu menyebut nama orang. Kamu terlalu memperhatikan hal-hal kecil. Ini bukan hal kecil, ini terjadi hampir setiap malam. Ayah dulu tidak pernah seperti ini. Orang bisa berubah. Tapi ini bukan sekedar berubah, ini seperti ayah sedang dihantui sesuatu. Tidak ada yang mantui. Kalau tidak ada, kenapa ayah merasa kalau kau bangun tidur selalu ketakutan? Ayah, aku tidak akan menilai, aku ingin mengerti. Ada hal-hal yang lebih mudah dipendam daripada diceritakan. Tapi kalau terus dipendam, ayah akan tersiksa. Masalahnya, semua orang tidak siap mendengar kebenaran. Kalau begitu, biar aku mencoba jadi orang itu. Kamu benar-benar ingin tahu. Iya, Walaupun setelah ini kamu akan menilai dengan cara yang berbeda. aku lebih takut tidak tahu daripada aku tahu. Baik, dengarkan. Ada masa ketika keheningan desa bukan tanda kedamaian, melainkan tanda bahwa orang-orang memilih diam. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut tahu terlalu banyak. Saat ini, kecurigaan lebih dipercaya daripada kebenaran, dan bisikan lebih kuat daripada fakta. Sudah terlalu lama aku melihat mereka bergerak diam-diam, seolah-olah mereka lebih tahu dari yang lain. Tapi kalau aku bicara, tidak, ini bukan salah ekor, tapi ini demi keamanan. Kamu begitu saja. Ya, aku tidak akan mengulangi kalian kalau tidak penting. Akan langsung siapa saja. Ada beberapa, tapi mereka selalu berubah dan menghindar. Belum cukup. Mereka tidak sepaham, mereka berbeda, dan itu berbahaya. Berbeda bukan berarti bersalah. Dalam keadaan sekarang, perbedaan bisa jadi ancaman. Kau yakin ini bukan hanya rasa takutmu sendiri? Kalau aku tidak yakin, aku tidak akan berdiri di sini. Baik, kami akan bertindak. Bertindak sejauh apa? Jangan diperlukan. Malam itu, tidak ada yang benar-benar siap. Bahkan mereka yang merasa sudah mempersiapkan diri. Buka, ini ada pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Kami tidak melakukan apa-apa. Kamu akan dijelaskan secara kembali. Tolong, jangan kasar kami seperti ini. Cepat! Tidak ada ruang untuk penjelasan, tidak ada waktu untuk membela diri. Ini bukan yang aku inginkan. Kami memberikan diperiksa bukan ini prosesnya. Tapi mereka berasa di hati saya. Bapak masih ragu dari keterangan di awal. Aku hanya ingin memastikan. Kau sudah memastikan saat menyerahkan nama-nama itu? Dan saat itu, Dalmiji mulai menyadari bahwa keputusan kecil bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Aku tidak berpikir akan seperti ini. Sudah terjadi tidak bisa diubah. Kalau begitu, ini salah. Tidak ada yang salah dalam mereka apa-apa. Kalau yang besar, kalau yang dianggap tidak besar, Itu risiko. risiko. Dan sekarang kau pamit tadi. Aku akan tetap tinggal di sini. Kenapa? Karena aku tidak percaya pada sebab kamu masuk kamu. Apa ini kulitku seperti terasa terbakar dan ini buka-buka dan juga mungkin kejutan biasa. Apa menyebarnya semakin banyak? Ini tidak masuk akal, tidak mungkin. Apa yang dalam tubuhku seperti sesuatu yang bergerak hidup, tidak ini tidak nyata. Apa yang terjadi padamu? Pikirkan ini, tolong pikirkan. Apa yang terjadi padamu? Darah. Dan saat ketakutan itu berbalik arah,
tidak ada lagi yang bisa merasa aman. Kalau aku tidak bicara, mungkin aku juga hilang. Tapi, apakah itu alasan yang cukup kuat? Mereka tidak pernah menyakitiku. Mereka juga tidak pernah mengancam aku. Lalu kenapa aku? Apa ini? Kenapa aku merasakan hal yang sama? Ya, jangan aku. Aku salah. Harusnya aku berbicara yang benar, bukan seperti ini. Penyesalan selalu datang setelah semuanya terjadi. Wahai makhluk kecil, kehadiranmu membuat manusia gemetar. Namun aku tahu, tidak ada yang hadir tanpa alasan. Kami datang bukan untuk ditakuti, kami datang karena sesuatu telah dipanggil. Dipanggil oleh siapa? Tentu saja oleh perbuatan manusia itu sendiri. Banyak manusia tidak merasa memanggil, mereka merasa hanya menjalani keadaan. Itulah cara mereka menghindar. Mereka menyebutnya sebagai keadaan agar tidak perlu menyebutnya sebagai kesalahan. Jadi kalian bukan hanya sekedar penderitaan. Kami adalah pengingat. Pengingat yang kejam. Kejujuran memang sering terasa kejam, terutama bagi mereka yang lama hidup dalam penyangkalan. Apakah semua ini harus dibayar dengan penderitaan? Bukan kami yang menentukan harganya, manusia sendirilah yang menentukannya. Saat mereka memilih untuk diam, saat mereka memilih untuk membiarkan. Banyak dari mereka diam karena takut. Dan ketakutan itu mereka jadikan alasan untuk mengorbankan orang lain. Kalau begitu, apakah mereka masih layak untuk dimaafkan? Pertanyaan itu bukan untuk kami, Lalu untuk siapa? tentu saja untuk hati mereka sendiri. Bagaimana jika hati itu sudah lama tertutup? Semua hati bisa terbuka, tetapi tidak semua orang berani membukanya. Dan jika mereka terus menutupnya, Luka itu akan mencari cara lain untuk berbicara. seperti kalian, Seperti kami. kalau mereka ingin berhenti, apa yang harus mereka lakukan? Berhenti bersembunyi, berhenti berpura-pura tidak tahu, dan berhenti menyalahkan keadaan. Itu tidak mudah, Karena kebenaran tidak pernah mudah. tapi itu satu-satunya jalan. Satu-satunya. Semoga mereka cukup berani sebelum semuanya benar-benar terlambat. Waktu selalu memberi kesempatan, tetapi tidak selalu menunggu. Aku tidak perlu tahu, Memang tidak banyak yang tahu. ayah ada di sana. Ya, Ayah melihat semuanya. ya. Ayah tidak melakukan apa-apa. Ayah diam. Ayah tahu itu salah, tapi ayah tetap diam. Kenapa ayah? Kenapa? Karena ayah takut kehilangan segalanya. Dan mereka kehilangan hidup mereka. Apakah rasa takut itu sebanding? Tidak pernah. Ketakutan bisa membuat manusia lupa siapa dirinya. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa hanyalah penyesalan. Tidak bisa mengubah masa lalu. Kita bisa memilih untuk tidak mengulanginya lagi, Dengan jujur. walaupun menyakitkan. Karena kebenaran mungkin menyakitkan, tapi kebohongan akan menyiksa lebih lama. Dan luka hanya bisa sembuh jika diakui. Meanwhile, Buka ini pemeriksaan. Kebanyakan
Thank you, guys.